Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 311 Istana Raja Hantu. Di dalam kota hantu, tercium bau darah yang sangat pekat di udara. Tanda-tanda kematian dan pembantaian muncul di setiap sudut. Aura jahat dan menyeramkan bergemuruh di luar batas kota hantu, sedangkan di dalam kota itu sendiri, tidak sedikit pun dari keduanya dapat dideteksi. Namun Huang Xiaolong tahu bahwa ini tidak berarti tidak ada roh jahat atau setan di sini, lebih seperti mereka ditahan, disegel di tempat tertentu. Jika segel ini rusak, aura jahat itu pasti akan sangat kuat. Ki pertempuran Huang Xiaolong mengalir lembut di nadinya saat dia berjalan menyusuri jalan, dia berhati-hati dan siap menghadapi gerakan tiba-tiba. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat setelah memurnikan telur naga bumi, maju ke puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir, ini adalah kota hantu, tempat di mana bahkan para ahli alam Sein bisa jatuh kapan saja. Huang Xiaolong terus seperti itu selama lebih dari setengah jam, jalanan tetap kosong tanpa orang lain. Selain aura kematian di udara, satu-satunya hal yang menyertai Huang Xiaolong adalah angin menderu. Anggota tubuh yang terputus, mayat tanpa kepala, dan tubuh yang dimutilasi kemungkinan besar merupakan hasil pertempuran di antara para pengikut sekte berbeda yang telah memasuki kota hantu 7 hingga 8 hari yang lalu, tubuh mereka belum membusuk. Huang Xiaolong menyebarkan indera spiritualnya di sekelilingnya dan terus melangkah maju dengan hati-hati dan waspada. Pada saat itulah teriakan samar terdengar dari depan, selembut apapun, Huang Xiaolong masih bisa mendengarnya. Itu suara manusia. Huang Xiaolong membuat keputusan dalam sekejap dan terbang ke arah suara itu. Dia tidak melihat satu orang pun yang hidup sejak dia melangkah masuk ke kota, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk bertanya kepada seseorang di mana para pengikut sekte yang memasuki kota hantu beberapa hari sebelumnya telah pergi. Tak lama kemudian, mengikuti suara itu, Huang Xiaolong tiba di reruntuhan halaman yang sepi. Di tengah halaman, ia melihat seorang wanita muda yang bisa dibilang cantik, memohon dengan takut kepada dua pria kekar yang memegang pisau tajam di tangan mereka. Aku mohon padamu, biarkan aku pergi, asal kau membiarkanku pergi, aku berjanji akan melakukan apa saja. Wanita itu terus memohon. Kau akan melakukan apa saja agar kami melepaskanmu. Lelaki berjubah hijau itu terkekeh sinis, bukan tidak mungkin untuk melepaskanmu, bagian bawah tuan ini sudah lama tidak merasakan kenikmatan, buat bagian bawah tuan ini senang dan aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Dia menunjuk ke selangkangan celananya yang terdapat tenda. Rekannya tertawa terbahak-bahak. Wanita itu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, mencoba menahan isak tangisnya seminimal mungkin. Pria berjubah hijau itu melangkah ke arah wanita itu, tangannya dengan brutal meraih pakaian di dadanya dan merobeknya, memperlihatkan payudaranya yang putih seperti giok yang bergetar tertiup angin. Itu adalah pemandangan yang akan membangkitkan hasrat dan nafsu. Melihat pemandangan di depannya, lelaki berjubah hijau kekar itu menelan ludah dengan penuh nafsu. Ia melangkah maju lagi, ingin meraih paha wanita itu, tetapi cahaya tajam bersinar di depan matanya. Kedua tangannya berhenti di udara, matanya terbelalak kaget bahkan saat ia terjatuh ke tanah sedetik kemudian. Huang Xiaolong muncul di halaman yang hancur, di depan tiga orang itu. Pria lainnya terkejut melihat mayat rekannya, matanya yang ketakutan menatap ke arah wajah Huang Xiaolong. Wanita itu terbangun, cepat-cepat merapikan pakaiannya sebelum mendekati sisi Huang Xiaolong dengan ekspresi malu, terima kasih banyak atas uluran tangan bangsawan muda. Namun, tepat saat kalimatnya berakhir, sebilah pisau tajam muncul di tangannya dan menusuk punggung Huang Xiaolong. Jika tulang belakang Huang Xiaolong terputus, sekuat apapun Huang Xiaolong, dia akan terluka parah, bahkan lumpuh di tempat. Ekspresi lemah dan menyedihkan itu lenyap sepenuhnya dari wajahnya, tergantikan dengan kekejaman dan nafsu haus darah. Tawanya yang sadis terngiang di telinga Huang Xiaolong, anak kecil, kau sendiri yang harus disalahkan karena kepo, tapi jangan khawatir, aku akan membiarkan mayatmu utuh. Pisau tajam itu jatuh tepat ke tulang belakang Huang Xiaolong. Pada saat ini, pria lainnya tertawa terbahak-bahak saat dia menusukkan pedangnya ke dada Huang Xiaolong, kata-kata kejam keluar dari mulutnya, Pang, tidakkah terlintas dalam pikiranmu bahwa kita sebenarnya adalah sebuah kelompok? 17 murid dari sekte yang berbeda tewas di tangan kita sebelum ini, dan kau yang ke-18. Ketiga orang ini sebenarnya satu kelompok. Ketiga orang yang bersekongkol itu mengadakan pertunjukan, semuanya untuk memikat pengikut sekte seperti Huang Xiaolong, membunuh mereka saat mereka sedang tidak waspada, dan menjarah harta karun mereka. Huang Xiaolong melirik kedua wajah itu, seringai muncul di wajahnya, begitukah? Keduanya menyadari bahwa Huang Xiaolong tampak tenang, bukannya merintih kesakitan, dan mereka pun merasa khawatir. Dua pasang mata secara terpisah menatap tajam ke arah luka di tulang belakang dan dadanya, hanya untuk menyadari bahwa bilah dan pedang tajam mereka berhenti tepat di permukaan kulit pemuda itu, bahkan tidak membuat sayatan di kulit Huang Xiaolong. Ini, pria dan wanita itu tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata pertama yang terlintas di benak mereka adalah mustahil. Huang Xiaolong tersenyum mengejek melihat ekspresi mereka yang luar biasa.
Dia berlatih tubuh linglong emas yang berasal dari pagoda harta karun linglong, dan selama bertahun-tahun berkultivasi, dia tidak bisa menghitung jumlah buah roh dan ramuan yang telah ditelannya. Bahkan sebelum dia memurnikan esensi telur naga bumi, pertahanan dan ketangguhan tubuh fisiknya sebanding dengan ahli alam Saint awal. Pedang dan bilah biasa tidak dapat melukainya, karena bahkan tidak dapat menembus permukaan kulitnya. Ki pertempuran yang intens melonjak keluar dari tubuh Huang Xiaolong, mengusir kedua orang itu. Senjata tajam mereka terpental ke udara dan pecah menjadi selusin bagian, berserakan di tanah. Huang Xiaolong mengulurkan tangan, kekuatan hisap menarik pria itu kembali, dengan tenggorokannya di telapak tangan Huang Xiaolong. Suara dingin yang dingin terdengar, ke-18. Wajah pria itu berubah ungu saat dia berjuang untuk mengatakan sesuatu, tetapi tangan Huang Xiaolong memberikan sedikit tekanan, langsung menghancurkan tenggorokan pria itu dan melemparkannya ke samping tanpa melihat lagi. Kemudian, dia berbalik dan menghadap wanita itu. Lumpuh karena ketakutan, wanita itu bergegas memohon, "Bangsawan muda, kasihanilah, kasihanilah, ah. Itu mereka memaksaku melakukan ini." Jari-jarinya menunjuk dengan panik ke mayat kedua pria itu. Ngomong-ngomong, kemana perginya semua murid sekte yang memasuki kota hantu? Huang Xiaolong bertanya dengan dingin. Mereka menuju ke istana Raja Hantu. Wanita itu menjawab dengan cepat. Istana Raja Hantu. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Benar, mereka semua pergi ke Istana Raja Hantu. Istana itu berada di sisi utara kota. Istana Raja Hantu dulunya adalah kediaman Raja Hantu. Kudengar ada banyak harta berharga di dalamnya, teknik kultivasi, keterampilan bertarung, bahkan pil Raja Hantu yang disempurnakan oleh Raja Hantu sendiri. Wanita itu dengan cepat menyebutkan semua hal yang baik kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong kemudian bertanya kepada wanita itu apa yang dia ketahui tentang Istana Raja Hantu, dan semuanya dijawab dengan jujur. "Bangsawan muda, bisakah kau?" Setelah menjawab pertanyaan terakhir Huang Xiaolong, wanita itu bertanya dengan hati-hati, matanya mencari belas kasihan. Huang Xiaolong bersikap acuh tak acuh, tangannya terangkat dan jarinya menunjuk tepat ke tengah alis wanita itu, menusuk kepalanya dengan jari jiwa mutlak, "Aku bisa meninggalkanmu mayat yang utuh." Wanita itu terjatuh, matanya terbelalak karena terkejut, tergeletak di tanah dengan payudaranya yang putih susu terekspos ke langit. Istana Raja Hantu. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri dan terbang menuju ke arah Istana Raja Hantu. Tidak heran dia tidak melihat seorang pun di jalan, masing-masing dari mereka telah bergegas ke Istana Raja Hantu. Jika begitu, maka Zhao Chen dan Yao Fei pasti juga berada di Istana Raja Hantu. Huang Xiaolong bergegas sepanjang jalan, siluetnya hanya kabur di udara kota hantu. Setengah hari kemudian, dia tiba di lokasi yang dimaksud. Berdiri di udara, Huang Xiaolong menatap ke depannya, di mana bangunan istana melambai ke atas dan ke bawah di garis cakrawala dalam pola yang rumit. Daerah itu begitu besar sehingga sulit diperkirakan, dan di atas istana, aura hantu dan iblis cukup tebal untuk mengembun menjadi awan hantu dan iblis. Ini adalah Istana Raja Hantu. Tempat di mana Raja Hantu berkultivasi di masa lalu.